Yo guys, balik lagi with me di channel Mr. Made. Di video kali ini kita akan nge-review sebuah headphone yang kayaknya lagi viral banget karena kita cari di marketplace lumayan susah dan juga kalau ada pun harganya juga udah lumayan tinggi. Jadi ini adalah si headphone Edifier W820NB. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita quick unboxing dan kita langsung review secara singkat gimana kualitas dan performa dari si Edifier W820NB ini. Kita langsung buka aja ya. Ini kita udah pakai kira-kira 1 mingguan lebih ya. Jadi untuk review, jadi bisa dilihat di sini si headphone ini udah support dengan ANC hybrid, active noise cancelling, terus bisa high definition audio yang formatnya AAC, kemudian ambient sound mode itu jadi memasukkan suara luar ke dalam headphone kita, jadi seolah-olah kita nggak pakai headphone. Terus yang keempat ada juga game mode untuk mengurangi lag suara, terus ada microphone noise cancellation, dan wow, amazing 49 hour playtime. Oke, nice. Terus dia juga lightweight design dan titanium diaphragm. Oke, ini nggak tahu apa ini yang titanium. Oke, gitu aja, kita langsung buka isi dari headphone ini. Kemasannya biasa banget ya, ini cuma kayak plastik gini aja, kita tarik dan ini dia headphone-nya. Oke, cuma gitu aja, nggak ada apa-apa lagi. Kita simpan dulu. Oke, dia di sini udah dapat juga kabel USB Type C ke USB Type A. Panjangnya kira-kira 1 meter ya, dan ini kualitas kabelnya bisa dibilang kelihatan premium gitu, jadi bukan kabel yang murah-murah gitu ya guys. Nice. Dan oke, nah di sini ada buku panduan yang kita nggak usah baca ya, karena penggunaannya juga simple banget si headphone ini, jadi kayaknya ini cuma nggak terlalu penting, nggak usah kita baca. Oke, next adalah ini dia. Wow, keren banget cuy. Jadi ini dia si Edifier W820NB. Kalau kita pegang gini rasanya nggak terlalu berat ya. Bisa dibilang malah lebih ke arah enteng. Dan kemudian kita bisa lihat di sini. Ini empuk banget. Ini bener-bener kayak kalau kalian tahu yang memory foam yang kalau dipencet terus dia kembalinya lama. Coba lihat. Di kamera bisa lihat nggak? Coba ya, kamera ya. Nah tuh. Jadi ini bayangin kalau di kepala kalian dia akan menyesuaikan bentuk dari kepala kalian. Di sininya lumayan tebal dibilang. Di bagian ear cup-nya lumayan tebal. Dan di bagian atasnya apa ini? Headband ya, headrest mungkin. Nah ini di sini juga sama memory foam, cuma di sini lebih tipis. Tapi dari penggunaan kita sih kita pakai untuk ngedit berjam-jam, itu juga nggak kerasa pegel, nggak kerasa gimana. Nyaman-nyaman aja karena memang bobotnya yang bisa dibilang ringan. Oke, terus di sini di bagian kanan dari headphone kita ini ada tombol-tombol untuk kerasin suara. Terus power off, power on, terus ada microphone dan 1 tombol gambarnya Bluetooth. Jadi ini untuk kontrol-kontrol nanti beberapa ada di tombol ini. Dan dia juga udah di-charge dengan USB Type C yang itu udah modern banget. Untuk zaman sekarang itu udah jadi standar. Jadi kalau colokan tuh harusnya USB Type C lah di mana-mana. Oke, sekarang di bagian sini cuma ada logo Edifier yang simple ya, nggak terlalu norak gitu, di kanan kiri nggak norak, logonya simple doang, nggak ada tulisan apa-apa, udah gitu aja. Dan ini bisa ditarik menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Berhubung kepala kita kecil, biasanya kita segini aja, terus kita udah pas. Dan dalam kondisi si headphone ini mati pun
si earcup ini sudah lumayan meredam suara dari luar. Jadi seperti passive noise cancellingnya sudah oke banget. Dan begitu kita nyalain, itu seperti benar-benar suaranya kedap banget. Suara-suara dari luar kayak suara AC, suara hujan, suara-suara yang mungkin lebih ke apa ya, low pitch ya, itu benar-benar hilang. Tapi kalau suara kayak orang bicara, suara lagu, misalnya ada denger lagu, itu suara vokalnya lebih kedengeran daripada suara si bassnya dan kawan-kawannya gitu. Tapi so far ini benar-benar mengisolasi suara dari luar sampai ke kuping kita. Ini nyaman banget. Dipakai juga nyaman banget. Like that. Bahkan si headset ini kita juga sering pakai untuk olahraga, dan kadang-kadang kalau olahraga itu kita pakai topi seperti ini. Lalu waktu kita pakai, ini juga nyaman banget, masih nyaman banget. Karena tekanan dari ini ya, mungkin nggak terlalu kuat, jadi dan ini juga empuk, itu benar-benar nyaman. So far untuk olahraga itu nyaman banget, kecuali mungkin kalau jogging nggak terlalu nyaman karena dia kurang kuat ininya, genggaman earcupnya. Tapi ya kalau memang mau dibuat keras, otomatis makainya lebih pegel karena kepala akan lebih capek gitu. Oke, jadi setelah penggunaan headphone ini kurang lebih sekitar 1 mingguan lebih, kita udah pakai untuk telepon, untuk dengerin lagu, untuk olahraga, untuk apa, bisa kita simpulkan bahwa suara dari si headphone W820 NB Edifier ini lebih ke balance ya. Jadi buat kalian yang suka dengerin musik yang basi, yang ngebass banget, ini mungkin nggak cocok buat kalian. Tapi kalau kalian suka dengerin musik yang santai, ini bisa dibilang cocok untuk kalian. Memang suara bassnya nggak jedum, dia ada bassnya tapi memang nggak terlalu powerful gitu. Dan untuk beberapa dari kalian yang suka dengerin musik dengan kenceng banget, waktu kita pakai si headphone ini dengan 100% volumenya, itu masih udah kenceng, cuma mungkin buat beberapa orang yang suka benar-benar kenceng, itu mungkin masih kurang keras suaranya. Untuk penggunaan saya pribadi, saya biasa pakai di 80%, 70%. Dan itu suaranya udah cukup untuk saya gitu. Dan juga untuk telepon, dia juga sudah ada mikrofonnya di sini. Di sebelahnya si USB Type-C ini, dan suaranya bisa kita bilang cukup clear. Dan nanti akan kita kasih contoh bagaimana hasil suaranya ada di berikut ini. Oke, jadi sekarang suara yang kalian dengar bukan dari mikrofon ini, bukan dari suara dari laptop juga. Suara yang kalian dengar adalah suara dari W820NB yang mikrofonnya di sini. Oke, jadi gimana kualitas suaranya? Apakah cukup bagus atau masih kurang buat kalian? Atau buat kalian yang mau nge-zoom atau Google Meet video call, bagaimana suara kualitasnya? Apakah cukup jernih? Kalian yang tentukan. Oke, sekarang kita akan membahas untuk kontrol-kontrol di headphone ini. Jadi untuk mengontrol di headphone ini, kalian ada tombol Bluetooth di sini. Kalian tekan tombol Bluetooth ini 3 detik, lalu akan mendengar suara, maka Bluetooth ini udah siap untuk di pairing. Lalu untuk mengaktifkan mode ANC-nya, begitu dinyalakan, si Bluetooth ini sudah otomatis secara default itu menggunakan ANC on. Kemudian Anda bisa pencet 1 kali di sini, di Bluetooth ini, untuk mematikan mode ANC. Jadi yang Anda dapatkan itu cuma kekedapan secara pasif dari earcup. Kemudian Anda pencet sekali lagi, itu maka akan mengaktifkan ambience mode. Jadi ambience mode ini rasanya seperti kita nggak pakai headphone, karena suara yang dari luar itu dia tangkap, dari headphone ini tangkap dari mic yang ada, lalu dia keluarkan lagi suara yang dari ambience itu ke dalam headphone ini.
cocok untuk kalian yang mau olahraga seperti jalan pagi, mungkin senam, mungkin di gym, mungkin bersepeda. Jadi kalian masih mau dengar musik tapi kalian butuh mendengar suara dari sekitar kalian. Mungkin kalau kalian jogging, mungkin ada suara motor, suara mobil, jadi kalian bisa tetap waspada. Atau kalau kalian di dalam gym, kalian bisa dengar musik dan masih bisa ngobrol dengan teman-teman kalian secara jelas. Dalam catatan suara di headphone ini jangan terlalu keras juga. Kalau terlalu keras juga sama aja nggak kedengeran juga. Tapi kalau suaranya mungkin cuma 40%, 30%, suara dari luar masih terdengar dengan sangat jelas gitu. Oke, dan untuk mengaktifkan game mode, jadi untuk mengurangi lag suara dari handphone atau dari laptop kalian cuma pencet tombol Bluetooth ini 2 kali. Lalu dia akan game mode activated mungkin suaranya ya. Jadi setelah kita coba untuk penggunaan di HP, untuk nonton YouTube, untuk nonton Netflix, itu lag-nya nggak ngerasa. Tapi kalau kita coba untuk editing di komputer, di Adobe Premiere Pro saya coba editing, itu masih kerasa ada lag-nya walaupun di game mode. Dan waktu kalian di game mode itu, otomatis dia akan mengurangi kualitas suara yang akan kalian dapetin. Karena supaya transmisi data audionya lebih cepat, maka dia perlu mengurangi sedikit dari kualitas audionya. Tapi suaranya nggak terlalu banyak berkurang, tapi bisa Anda rasakan. Gitu sih. Jadi so far saya kalau ngedit di komputer, saya selalu pakai kabel ini. Jadi kita pakai mode wired. Kalau mode wired ini kalian cuma colok aja, terus bisa langsung dengar audionya seperti headphone biasa aja gitu. Dan kalau kalian punya yang USB Type-C ke USB Type-C, itu juga bisa, nggak masalah, semuanya tinggal langsung plug and play ke komputer kalian. Oke, selain itu kalian juga bisa menginstal aplikasi Edifier Connect, dan dengan menginstal aplikasi itu kalian bisa mengontrol tanpa menggunakan tombol di sini ya. Dan kalian juga bisa lihat berapa persen sisa baterai yang Anda miliki di dalam headphone ini. Jadi di sini kalian bisa setting untuk noise reduction on, noise reduction off, atau ambient mode. Di sini juga ada volume ambient mode-nya, kalian mau seberapa keras suara dari luar itu masuk ke dalam. Bisa kecil, bisa juga besar di sini. Kemudian kalian juga bisa kontrol musik seperti yang kalian dengerin, misalnya dari Spotify, kalian juga bisa kontrol dari aplikasi ini. Gitu. Terus ini juga ada untuk game mode on dan game mode off. Terus gini, oke. Jadi aplikasinya lumayan simple karena di sini juga nggak ada equalizer. Jadi bener-bener cuma untuk ANC dan game mode aja. Dan kemudian ada informasi untuk penggunaan sisa baterai yang kita punya, gitu aja. Saya pribadi sih jarang banget pakai aplikasi ini karena sebenarnya untuk lihat baterai itu kalian bisa lihat dari ini aja. Masuk ke Bluetooth. Kemudian lihat di sini ada sisanya, sudah kelihatan di sini ada 60%. Ini by the way namanya kita ganti ya, biar lucu aja gitu, biar orang kalau lihat kaget. 60%. Ini udah penggunaan berapa lama kita udah pakai? Berapa hari kita udah pakai ya? Buat olahraga, buat di rumah denger musik, sambil bersih-bersih rumah kita denger musik juga, dan masih 60% baterainya. Itu kita biasanya pakai dengan ANC on. Jadi kalau dengan ANC off dia klaimnya bisa 49 jam, sedangkan dengan ANC on dia klaimnya bisa sekitar 29 jam kalau nggak salah. Itu waktu yang luar biasa keren sih waktunya. Gitu guys. Terus apa lagi ya? Oke, sekarang mungkin kita demoin aja untuk suara ANC-nya ya. Semoga kalian bisa dengar atau enggak, kita juga nggak tahu. Kita di laptop ini akan pasang suara yang lumayan ribut. Mungkin suara ambient, suara hujan ya. Rain sound.
for sleeping. Oke. Coba kalian bisa dengar nggak di sini suaranya? Karena dia ukurannya lumayan besar, jadi nggak sepenuhnya bisa masuk, dan dia kalau penuh masuk lalu kena kuping saya, jadi dia juga nggak terlalu kedap. Oke, jadi sekarang udah kondisinya gini, bisa lihat ya guys kamera ya. Oke, sekarang ada di ambient mode on. Semoga bisa lumayan mewakili ya ini. Ambient mode on sekarang. Noise reduction on. Noise reduction off. Ambient sound. Noise reduction on. Noise reduction. Oke, jadi mungkin nggak terlalu bisa menggambarkan bagaimana kekedapan dari headphone ini, karena tadi waktu dipakai juga, karena tadi ada mikrofonnya, jadi saya pakai agak ada space di antara sini ya, jadi suara dari luar pasti akan tetap masuk sih. Jadi ya bisa dibilang pokoknya dengan harga segini, itu yang kalian dapetin itu ANC-nya lebih worth dari harga yang dia tawarin. Jadi buat siapa sih W820NB ini, kita bisa ngerekomen buat kalian yang lagi cari headphone budget, harganya sekitar 500 ribuan aja, dan ANC yang kalian dapetin itu wow banget. Walaupun suaranya nggak terlalu basi, nggak terlalu ngebas, tapi treble-nya itu balance dengan bassnya. Suaranya overall enak, kecuali buat kalian dengar lagu EDM yang benar-benar butuh boom boom boom. Nah itu emang kurang, tapi buat dengerin vokal, dengerin detail suara, semuanya dapat banget. Ini suara headset yang bisa saya rekomen buat kalian. Dengan harga 500 ribu kalian dapat ANC. Kalau kalian suka traveling, naik kereta api, naik pesawat, kalian mau ngilangin suara noise kebisingan di sekitar kalian, buat olahraga juga, ini headset yang tepat buat kalian. Oke guys, gitu aja review kita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar headphone ini atau yang lain juga boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah. Oke, gitu aja video kali ini. See you guys in the next video. Ciao.